Kembali ke pertarungan Dila dan Andri. Kali ini Dila dapat mendaratkan tendangan di wajah Andri. Alex tak tinggal diam. Pedang di tangannya dihunuskan ke arah Andri. Dan akhirnya pedang setidaknya melukai tangan Andri dan Andri sedikit lengah. Andri berbalik ke arah Alex dan ini kesempatan bagi Dila. Dila hendak menebas leher Andri, namun Andri segera menyadari pedang itu dan ditariknya sebagai perisai agar lehernya selamat. Pedang kembali beradu. Dila mundur ke belakang, tapi dia yakin Andri kewalahan melawan mereka berdua. Alex bergerak menyerang lagi dan kini pedang telah sampai di perut Andri. Andri mundur ke belakang. Alex terus mendorong pedang itu sampai menembus bagian punggung. Dan Dila punya kesempatan memisahkan kepala Andri dari tubuhnya. Dila kemudian berlari sekuat tenaga dengan pedang di tangannya. Sampai di dekat Andri, pedang ditebaskan di leher Andri seketika. Set! Pedang yang begitu tajam memisahkan kepala Andri dari tubuhnya. Kepala Andri berkelinding ke sudut ruangan dan darah muncrat kemana-mana. Tubuh Andri lalu terjatuh ke lantai dengan darah yang terus mengalir. Alex dan Dila menghela napas panjang. Kini tubuh Dila dan Alex sudah penuh dengan percikan darah. Mereka terlihat lusuh dan lelah, namun di bibirnya tersungging senyuman. Sementara itu, Vika berjalan mengendap-endap menuju kamar atas. Tapi sayangnya, di depannya kini sudah ada Tommy sambil memegang sebilah kapak. Kalian tahu, tidak ada yang bisa keluar dari tempat ini dengan selamat, ucap Tommy. Vika sedikit terkejut. Dia mundur perlahan ke belakang. Pedang di tangannya tak berarti lagi karena hatinya sudah dipenuhi ketakutan. Vika sedikit berteriak. "Dio, tolong gue!" teriak Vika. Alex dan Dila yang mendengar teriakan Vika bergegas lari ke arah suara Vika. Tommy berlari sambil melempar kapak di tangannya. Kapak bergerak terbang dan berputar sebelum kapak mengenai Vika. Alex menangkap tubuh Vika dan terjatuh ke lantai. Kapak meleset dan menancap di tembok. Dila bergegas mengaitkan pedang ke arah Tommy. Bukan Tommy namanya kalau tidak bisa menangkis serangan Dila. Pedang menembus arah kosong. Sementara itu, Tommy dengan cepat menarik tangan Dila dan menarik pedangnya. Pedang telah berbintang tangan. Dila menjerit karena tangannya serasa dipatahkan. Alex segera bergerak membawa pedangnya dan lagi-lagi Tommy menangkap tangan Alex dengan mudah dan melepaskan pedang dari tangan Alex. Sementara itu, Dila tak kehabisan akal. Dila dengan sangat cepat menendang kaki Tommy dan itu membuat Tommy terjatuh. Tommy bangkit lagi dan dengan cepat melayangkan tamparan di wajah Dila. Dila meringis karena tamparan itu serasa sangat sakit. Alex mengambil lagi pedangnya dan mencoba menebas kaki Tommy. Namun sayangnya Tommy punya gerakan yang sangat cepat. Dia mendaratkan tendangan di wajah Alex. Alex terpental ke belakang. Dila bangun kembali dan menyerang lagi dengan pedang. Pada saat bersamaan, tangan Tommy bergerak dan menangkap pedang di bagian tengah. Pedang melengkung dan berhasil dipatahkan Tommy. Tangan Tommy terlihat mengeluarkan darah dan sepertinya itu tidak akan menyakiti Tommy. Kini pedang Dila tinggal hanya separuhnya. Dila mundur ke belakang setengah kaget. Namun Dila masih bisa mencekal erat pedang itu walau dalam keadaan patah. Dila bersiap kembali menghadang serangan Tommy, sementara Alex berlari ke belakang Tommy dan sambil mengerahkan pedangnya. Tommy segera menyadari dan berbalik sambil mendaratkan tendangan di wajah Alex. Alex terpental kembali ke belakang dan Dila berkesempatan menyerang. Dila menghunuskan pedangnya sambil berteriak. Tommy yang lengah tak dapat menangkis serangan dan pedang yang tinggal separuhnya itu tembus di dada kiri Tommy. Alex yang terpental kemudian bangkit kembali walau dengan hidung berdarah. Tahu Tommy dalam keadaan terluka, Alex bergerak menyerang lagi dan kali ini pedang ditebaskannya di dada Tommy.
Tommy menjerit kesakitan. Dila bergerak dari arah belakang dan berhasil menarik leher Tommy dengan sangat kuat. Dila berteriak pada Alex. "Alex, cermin!" ucap Dila sambil terus menjerat leher Tommy sekuat tenaga. Alex berlari sambil menghadapkan cermin ke arah wajah Tommy. Tommy mengerang kesakitan, sementara Dila terus mencekik leher Tommy sampai dipastikan Tommy tak bergerak. Wajah Tommy melepuh mengeluarkan asap dan akhirnya terkulai tak berdaya. Tommy dibiarkan tergeletak di lantai. Dila sedikit ngeri melihat Tommy yang berubah mengerikan. Dan juga tubuhnya berubah seketika menjadi menghitam dan keriput. "Papa!" jeritan itu tiba-tiba terdengar dari tangga. Rena berlari sambil menangis melihat Tommy yang telah tewas. "Kalian biadab!" teriak Rena sambil menyerang Dila yang terlihat kelelahan. Dila terjatuh ketika Rena mendaratkan pukulan di wajahnya. Rena duduk di atas badan Dila dan terus memukuli wajah Dila. Dila tak dapat menawan kekuatan yang terasa sangat besar itu. Melihat itu, Alex tak tinggal diam. Pedang di tangannya dipegang dengan erat dan seketika Alex menebas leher Rena dari belakang. Kepala Rena terpental jauh dari tubuhnya. Kini tinggal badan Rena berada di atas tubuh Dila. Dila menjerit sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya. "Ayo!" Alex mengulurkan tangan ke arah Dila. Dila menggapai tangan Alex yang gemetaran. Dila bangkit dengan sempoyongan. "Di mana Vika?" tanya Dila. "Sepertinya dia pergi ke lantai atas untuk mengambil cermin," ucap Alex. "Oma, di mana dia? Dari tadi dia tidak terlihat." Dila memandang Alex dengan wajah khawatir. "Kita cari Vika," ucap Alex. Sementara itu, Vika berjalan mengendap-endap ke lantai atas. Pedang pemberian Alex masih dicekal erat di tangannya. Vika perlahan membuka pintu kamar dan tiba-tiba melesat sebuah tombak dan tombak itu menembus bahu kirinya. Vika menjerit kesakitan, dia bahkan terjatuh di daun pintu. Vika menangis kesakitan sambil berusaha bangkit berdiri. Di hadapannya telah berdiri dengan tegap seorang wanita mengenakan gaun merah. "Oma," gumam Vika, "kalian datang ke sini malah menghancurkan semuanya. Kau lihat, anak mantuku mati semua. Dan kalian pun harus mati di sini," ucap Oma dengan nada datar, namun dengan pandangan yang sangat tajam. Kini Vika benar-benar berdiri. "Kenapa mereka mati? Bukankah kalian akan hidup abadi? Pantas saja kalian terkurung di sini. Karena hanya dengan cermin saja kalian mati mengerikan. Apanya yang abadi?" ucap Vika dengan nada kesal. "Lancang kamu!" Oma terlihat marah. Oma punya gerakan yang sangat cepat, dan bahkan saat dia menarik kembali tombak itu, Vika tak dapat menangkisnya. Mau tidak mau, darah keluar dari bahu kiri Vika. Gadis itu menjerit kesakitan. Darah pun mulai keluar dari luka yang menganga di bahunya. Dengan sisa tenaganya, Vika mengibaskan pedangnya ke arah Oma. Sebenarnya tujuan Vika hanya ingin menerobos masuk ke kamar dan mengambil cermin yang berada di dalam tasnya. Namun apa daya, tubuhnya mulai melemah karena darah terus mengalir. Oma dapat menghindari serangannya hanya dengan menggeser sedikit tubuhnya. Lalu dengan satu pukulan saja, Vika sudah terjungkal lagi tepat di daun pintu. Oma tertawa melihat Vika. Sepertinya Oma tahu apa yang akan diambil Vika. Oma berjalan dan mengambil tas yang tergeletak di atas ranjang. "Inikah yang kau cari?" tanya Oma sambil menyeringai. Sepertinya tas tidak tertutup rapat dan Oma memegang tas itu dalam posisi sedikit terbalik. Vika melihat cermin itu menyembul dan sebentar lagi akan jatuh. Dengan sisa tenaganya, Vika berlari dan menangkap cermin yang melayang jatuh. Tak, cermin kini ada di tangan Vika. Oma terkejut dan mundur menjauhi Vika. "Bagaimana? Ini lumayan besar kan, supaya lu dapat melihat muka lo yang udah kayak manusia purba," seru Vika dengan napas terengah-engah.
Vika mengarahkan cermin itu ke arah Oma. Tentu saja, Oma punya gerakan yang sangat cepat menghindari cermin. Dia bahkan mampu menaiki dinding seperti cicak. Vika terus mengarahkan cermin ke arah Oma. Sampai akhirnya Oma berada di belakang Vika dan mencekiknya. Vika tak dapat melepaskan diri. Cengkraman tangan Oma menghentikan napasnya sedikit demi sedikit. Tapi tiba-tiba, cengkraman itu terasa melemah. Vika bahkan bisa melepaskan diri dengan mudah. Terlihat Oma yang berdiri namun terdiam dan matanya terus menatap ke arah kosong. Oma seperti sedang marah dan berbalik membelakangi Vika. Dari situ, Vika melihat punggung Oma bersimbah darah. Terlihat juga Alex dan Lila berdiri di belakang Oma. Vika merasa sedikit tenang. Dia mundur ke belakang dan bersandar ke dinding di belakangnya dengan napas yang terengah-engah. Vika membalut luka di bahunya yang menganga dengan sweater miliknya. Dia merasakan tubuhnya semakin melemah. Sementara itu, Alex dan Lila berusaha mengalahkan Oma, yang ternyata kekuatannya lebih besar dari orang-orang sebelumnya. Mereka hampir kewalahan. Alex bahkan mendapat banyak luka di tubuhnya, sama halnya dengan Lila. Tak, Oma melemparkan tombak dan tepat ke arah cermin kecil di tangan Alex. Gagang cermin patah dan cermin pun retak. Lila yang memiliki pedang baru di tangannya tidak menyanyiakan kesempatan. Kembali Lila menghunuskan pedang ke arah Oma. Dan tentu saja, Oma punya gerakan yang lebih cepat. Di saat lain, Alex mencoba mendekat ke arah Vika yang tergeletak di pojok. Dia melihat cermin di tangan Vika. Singkat cerita, Alex mendapatkan cermin itu. Masih terlihat pertarungan Lila dan Oma. Oma bukan orang biasa, dia punya kekuatan besar. Lila sulit mengambil celah untuk mengalahkan Oma. Walaupun Lila dikenal tukang berkelahi di kampusnya, pada suatu kesempatan, pedang Lila menembus dada Oma dan mendorongnya mundur sampai ke dinding. Alex yang melihat dengan cepat mengarahkan cermin ke wajah Oma. Untuk kali ini, Oma tak dapat menghindar lagi. Wajah Oma yang cantik tiba-tiba melepuh dan mengeluarkan asap hitam. Bersamaan dengan itu, wajahnya berubah menghitam. Oma terus berteriak dan mengerang kesakitan. Dan semakin lama tubuhnya melemah. Oma terjatuh dengan kondisi badan dan wajah mengerikan. "Apa dia sudah mati?" Gemam Lila sambil terengah-engah. Alex mengangguk. "Kalau begitu, ayo kita pergi," ajak Lila. Lila dan Alex membantu Vika pergi dari tempat itu. Dan ketika turun ke bawah, terlihat mayat Rena dan Tommy di lantai bawah. Ketiganya melewati mayat-mayat itu dan keluar dari kastil. Lila mencari mobil jeep yang kemarin dibawa pada Helen. Sementara Alex memapah Vika yang terlihat lemah. Di halaman tidak ditemukan mobil jeep. "Aku tahu di mana mobil kalian disembunyikan," ucap Alex. "Di mana?" tanya Lila. Alex memberi isyarat supaya Lila mengambil alih membengangi Vika. Setelah itu, Alex berlari ke belakang kastil lalu membuka pintu besar dan di situ terlihat banyak mobil yang disembunyikan. "Itukah mobilmu?" tanya Alex menunjuk ke arah mobil. Lila menghampiri mobil yang dikenalinya. Kebetulan kunci mobil masih ada di dalamnya. Lila lantas membawa keluar mobil jeep itu. Alex duduk di depan sementara Vika dibiarkan istirahat di jok belakang. Mobil melaju keluar dari gerbang kastil, menuju jalan kecil bebatuan sebelum akhirnya masuk ke jalan besar. Ketika memasuki jalan besar, Lila bisa mengendarai mobil dengan nyaman. Lila menoleh ke belakang melihat Vika yang tertidur, sementara Alex terlihat diam seperti sedang berpikir. "Lu ke rumah gue aja. Pasti lu gak ada tujuan kan?" ucap Lila pada Alex. Alex menoleh ke arah Lila, namun tetap terdiam. Lila melihat lagi ke arah jalan. Suasana jadi hening. Pohon-pohon telah dilewati dan tiba-tiba mendadak dari belakang Vika membelikan tali ke leher Lila. Matanya terlihat melotot. Tenaganya begitu kuat menarik tali itu sehingga Lila merasa sangat tercekik. Mobil oleng ke arah kiri jalan dan terjun bebas ke jurang. 3 hari kemudian,
Tempat itu dilingkari garis polisi. Banyak orang melihat ke arah jurang. Polisi dan anjing pelacak berada di sana. Ditambah pula ada beberapa wartawan meliput. Di dalam jeep tidak ada korban satu orang pun. Jeep terjatuh tanpa ada penumpang di jalan. Hanya ada sedikit bercak darah dan itu menjadi pertanyaan banyak orang. Di mana si pengemudi atau yang lainnya? Jauh di dalam sebuah kastil, seorang wanita dengan gaun panjang merah duduk dengan santai sambil memegang cawan berisi cairan warna merah. Di depannya ada 2 mayat digantung terbalik tanpa kepala. Di bawahnya ada 2 kendi yang terisi darah yang mengalir dari 2 mayat itu. Pakaian keduanya sama persis seperti yang dikenakan Alex dan Dila. Wanita itu tersenyum. "Wajah baruku sangat cantik, bukan?" Gumamnya lalu menengadah ke atas sambil tertawa. Dan wajah itu adalah wajah yang sangat dikenali. Dia adalah Vika.